Halo, kembali lagi bukan kembali lagi ya, kita emang berjumpa untuk pertama kali. Kenalkan di sini saya Salman dan di sebelah saya ada Friska. Friska di sini. Kalian sedang menonton acara podcast Rusalka, Ruang Salman. Dan Friska. Ya, dan kali ini juga kali pertama perdana kita membuat podcast. Kita mencoba, kita belajar di sini ngobrol. Ini termasuk ruang untuk aku di sini dan Friska ya untuk ngobrol lebih dalam lagi, untuk diskusi, untuk menemukan beberapa komunikasi yang baik gitu. Untuk sharing juga. Jadi kita belajar di sini untuk bareng-bareng dan pembelajaran obrolan kita pun untuk bertukar opini, bertukar pikiran, bertukar pendapat, perasaan dan apapun di sini. Kemudian kita share kepada teman-teman. Nah, untuk kali ini di podcast perdana ini, Rusalka ini, Ruang Salman dan Friska ini, kita mau mengangkat tema tentang pernikahan dan orang tua. Nah, konsep podcast ini juga bebas ya. Jadi karena kita mempunyai toleransi kepada beberapa visual juga dan keterbatasan, jadi kita mengutamakan kenyamanan kita, terutama aku dan Friska untuk ngobrol. Kayak semacam mungkin kita mohon maaf jika secara lightning atau apalah yang ada di video ini, pokoknya ini biarkan berjalan seutuhnya dan natural apa adanya. Memang untuk tema dan topik aku dan Friska ngasih beberapa topik itu hanya untuk benang merah. Contoh untuk episode pertama ini yaitu pernikahan dan orang tua. Langsung saja kita buka dengan opini dari masing-masing dari kita yaitu tentang apa sih itu pernikahan. Dimulai dari Friska, apa itu pernikahan, Fris? Pernikahannya, menurut aku pernikahan tuh keputusan. Keputusan. Sangat menarik nih keputusan. Keputusan seperti apa yang kamu maksud, Fris? Yang aku maksud keputusan dalam pernikahan itu sebuah keputusan, yaitu tetap kayak keputusan akan ada konsekuensinya juga, dan dalamnya itu sangat kompleks di dalam suatu pernikahan. Seperti itu. Kalau menurut Mas Salman sendiri apa? Kalau aku pernikahan itu adalah cerminan ya. Sama juga sih keputusan, cuman dalam keputusan itu adalah sesuatu yang ada di dalam sesuatu itu. Nah, sesuatu itu bisa dibilang kayak, kalau aku pernikahan tuh ya semacam rule gitu. Jadi aku meyakini bahwa menikah atau bukannya aku menyudutkan yang belum menikah, menikah ataupun enggak menikah itu bukan hanya keputusan tapi memang rule. Nah, rule itu yang aku yakini, kayak semacam opini aku pribadi, pernikahan itu merasa lebih manusiawi gitu. Maksudnya menurut aku ya. Jadi ada sesuatu hal yang memang bisa dilakukan ketika kita menikah. Seperti itu. Pernikahan itu. Punya nggak keresahan soal pernikahan? Banyak. Apa tuh salah satunya? Aku penasaran nih. Banyak. Keresahannya banyak, terutama keresahan di dalam diri sendiri ya. Kayak semacam ketika aku menikah menjadi seorang suami gitu kan, harus mempunyai tanggung jawab, harus menjadi pemimpin, harus banyak hal yang tiba-tiba belum pernah, istilahnya kan kayak semacam kita belajar kurikulum selama ini kan mungkin hanya membaca tentang ini bab ini, bab 1, bab 2, bab 3, chapter 1, chapter 2 dan macam-macam lah intinya. Terus itu langsung praktek gitu loh. Dan itu nggak bisa berulang. Itu tuh semacam fase yang melangkah terus, nggak bisa terulang, dan itu nano-nano rasanya. Nah, keresahannya kan mau nggak mau harus sikap siap dan harus ya udah gitu. Makanya itu yang membuat, itulah manusiawinya gitu ya. Iya, maksud aku di situ. Karena aku udah membuat keputusan bahwa memang aku untuk menikah itu merasakan lebih manusiawi, itu termasuk keresahan yang di dalamnya. Aku nggak bakalan dapat keresahan seperti sekarang ini ketika aku sudah menikah kalau waktu dulu ketika aku belum menikah gitu.
Berarti itu kayak berjalan aja gitu ya, harus dihadapi gitu ya, dari Iya. kerasan-kerasan itu ya. Kalau menurut kamu sendiri tentang tadi kan kamu opininya keputusan ya. Problemnya kan nggak semua manusia itu bisa langsung membuat keputusan kan, Fris. Iya. Ada juga yang keputusan itu datang dari orang tua, karena di sini kan temanya pernikahan dan orang tua. Kadang orang tua membuat kamu sekarang gini. Kalau kamu tadi bilang keputusan, ketika seumpama nih kamu udah membuat keputusan untuk nikah gitu kan. Nikah denganku gitu kan. Karena kita suami istri ya. Gak usah dipertebal juga itu ya. Menikah denganku gitu kan. Itu kan dulu kan keputusan kamu. Cuman kan endingnya juga harus ada keputusan orang tua. Gimana tuh? Kenapa kamu berargumen atau beropini bahwa itu keputusan? Kalau toh ternyata di situ juga ada keputusan orang tua. Iya, yang pertama adalah pernikahan itu keputusan buat diri aku sendiri. Iya. Sedangkan kamu harus ketika kamu menikah kan ada ikut andil keputusan orang tua juga. Iya, jelas itu termasuk juga. Tapi ketika aku memutuskan kan aku juga harus sadar bahwa menikah itu punya tanggung jawab juga buat diri aku sendiri ya, dan sama orang tua. Apa tuh contohnya? Kalau kenapa sampai orang tua keputusan itu? Karena kita itu kan ada karena orang tua. Yang pertama kan itu, ya itu secara umum ya. Jadinya ketika kita memutuskan untuk menikah kan kita akan lepas dari orang tua nih. Nah makanya orang tua itu ikut andil dalam soal restu ya mungkin. Itu kan berlaku ketika itu kulturnya di negara yang kita tinggal ini ya. Kalau di luar kan anak umur 18 tahun aja dia harus membuat keputusan hidupnya sendiri. Ya enggak? Iya. Lepas 18 tahun dia harus bekerja untuk menafkahi kebutuhan, keinginan, tanggung jawabnya sendiri. Kalau di luar kulturnya seperti itu kan. Terus kenapa harus tapi ya sama juga ketika meskipun 18 tahun di luar ya, 18 tahun udah dewasa, udah tanggung jawab hidup sendiri. Ketika dia mau nikah juga dia pasti ngasih tahu ke orang tua. Dan orang tua kalau di luar orang tua itu udah benar-benar lost gitu loh. Lost dalam karena setiap manusia kan mempunyai dunianya sendiri. Ya enggak? Iya sih. Maksudnya mempunyai ya itu. Ya dunia sendiri. Iya. Semua pertanggungjawaban apapun yang dilakukan dia di dunia juga dia sendiri kan yang merasakan. Dia yang belajar, dia yang memutuskan. Secara personal gitu ya. Maksudnya individu. Iya, makanya mati sendiri kan. Iya sih. Maksudnya dikubur sendiri. Bukan terus aku ini disclaimer bukan terus gimana bukan. Maksudnya di sini aku ingin menegaskan setiap manusia itu seharusnya tanggung jawab dengan dirinya. Entah itu dengan dirinya, lingkungan, alam, dunia. Kamu buang sampah itu efeknya nggak ke kamu doang loh. Ya iya. Contoh, itu kan berarti dia tidak bisa tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Buang sampah sembarangan maksudnya. Saya tambahin bukan buang sampah doang. Iya, buang sampah. Iya kan? Nah, ketika kamu mengambil keputusan, kan itu harus ada keputusan orang tua. Kalau nah itu ketika kalau kita baik-baik aja sama orang tua ya kondisinya ya. Iya, ataupun keluarga kita baik-baik saja. Kalau keluarga kita nggak baik-baik saja, kayaknya kalau misalnya nggak ada restu orang tua, nggak tahu masuk apa enggak. Kayaknya tuh kalau nggak ada restu orang tua tuh dianggap durhaka gitu nggak sih? Dianggap durhaka. Ya, iya mungkin secara umum kayaknya seperti itu ya. Pendapat mungkin ya pendapatnya orang-orang tuh dianggap durhaka dan dianggap membangkang gitu ya. Ya itu iya. Kalau durhaka aku nggak tahu, nggak berani ngomong juga. Ini aku juga. Tapi kalau membangkang itu pasti, karena memang pada faktanya ketika kita salah kita disuruh apa gitu kan, dan kita mempunyai keyakinan untuk tidak melakukan itu karena kita mempunyai alasan, dan kita kasih tahu aja kepada orang tua, kadang orang tua tidak mau menerima. Karena punya
opini yang berbeda ya. Iya, Mungkin bisa dianggap nakal malahan. Kadang Iya. mungkin aku jadi bertanya, perspektif rata-rata anak nakal itu sebenarnya apa? Karena kadang juga ini anak nakal banget, bandel banget, dikasih tahu nggak mau nurut. Berarti kalau nggak nurut, nah itu kenapa harus Jadi dicap menjadi anak anak bandel dan nakal? Padahal Siapa tahu ketika dia mampu mengkomunikasikan, ternyata dia bandel karena dia mempunyai argumen atau Alasan. pemikiran sendiri. Bisa jadi kan? Tapi kadang orang tua tuh belum tentu bisa nerima itu ya. Iya, rata-rata. Tidak semua orang tua. Iya, tidak semua orang tua ya maksudnya di sini. Mm-mm. Tapi dianggap membangkang gitu ya. Mm-mm. Terus gimana tuh kalau gitu ya? Caranya, maksudnya tuh cara mengkomunikasikan sama orang tua gitu. Ya, cara mengkomunikasikan dengan orang tua ya kita harus sering-sering terbuka, transparan. Jadi berawal dari orang tuanya itu sendiri sih. Makanya kita berdua ketika kita menjadi orang tua, ya kita berharapnya nggak cuman dari sisi suami ke istrinya, atau laki-laki ke perempuannya, ataupun terserah. Jadi dari sisi apapun kita transparan dulu, terbuka, keterbukaan, entah itu dalam berbicara, dalam pola pikir, dalam apapun. Itu nanti secara tidak langsung mungkin bisa menularkan ketika kita menjadi orang tua dan kita mempunyai anak. Anak itu juga akan anak kan untuk orang tua kan. Iya. Anak itu semacam kayak kertas kosong kan, tergantung orang tua yang tuanya. nulis. Ya nggak semuanya karena di situ ada beberapa persen nanti kalau dewasa ada faktor lingkungan, Iya, sosial. dia berkembang sendiri. Iya. Karena Cuman kan untuk basic awalnya kayak semacam analoginya kalau operating system atau OS kayak Android, kalau yang kita kenal Android, Windows gitu kan. Itu kan namanya OS. Itu semacam kalau OS kan tergantung basic awalnya programmer menyeting ini OS mau jadi apa, itu kan tergantung orang tuanya. Nanti besarnya menjadi OS yang open source atau yang kayak Linux yang bisa diedit-edit, semua orang bisa ngedit, ada dampak masuk ke OS-nya, itu tergantung itu ntar gitu. Yang penting basicnya. Jangan-jangan kamu nggak tahu OS? Iya. Aku nggak terlalu paham ya. Open source juga nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Berarti aku salah menganalogikan. Iya nih. Daripada kamu nggak bisa jawab setelahnya, bingung kan? Bingung juga ya. Tapi kan paling nggak paham analogi itu ya. Iya, ya Jadi sedikit sih. Mungkin teman-teman ada yang paham juga kali luar sana ya. Iya, kayak banyak mungkin. Banyak. Berarti aku doang nih yang nggak paham ya. Enggak. Aku nggak berani kalau sama kamu kayak gitu ya. Iya. Karena nanti di belakang kamera nanti ya. Nanti akan begitu ya. Iya. Dan sekarang karena ini pernikahan dan orang tua, sangkut pautnya apa? Ketika contoh kayak tadi, ketika kita kamu lah, apalagi perempuan. Kadang kan perempuan tuh sangat berbeda dengan laki-laki ya. Laki-laki lebih pos gitu kan. Perempuan kan nggak bisa. Iya. Orang ditanyain mau makan apa aja bingung, terserah gitu kan. Mau makan bakso atau mau makan apa, terserah. Kenapa nggak langsung gitu loh? Tapi ya nggak apa-apa, itu next aja ya episode kita bahas itu. Intinya perempuan kan lebih, kalau menurut kamu ketika kamu menjadi seorang perempuan kemudian kamu seumpama mendapatkan tekanan dari orang tua dan kamu punya argumen tidak bisa kamu langsung utarakan ke orang tua kamu gitu kan. Apalagi ketika itu kamu punya pilihan ke cowok yang memang keputusan kamu sendiri, aku kayaknya udah yakin nih sama ini cowok buat jadi suamiku gitu. Gimana cara mengatasi itu? Kalau mengatasinya sih ngobrol terus sih, kayaknya ngajak bicara gitu. Tapi kan nggak semudah itu. Iya sih, tapi aku harus punya alasan yang kuat. Tapi alasannya yang aku utarakan tuh aku juga harus tanggung jawab. Jadi aku harus hati-hati, nggak serta merta aku mengeluarkan argumen itu, tapi aku nggak opini itu ya. Tapi aku nggak tanggung jawab, nggak gitu. Tetap ada konsekuensinya juga. Harus dijelaskan ke orang tua. Kalau perempuan tuh gimana sih komunikasinya kepada orang tua tuh? Kalau komunikasinya, kalau mungkin dari hati ke hati kayaknya. Pakai perasaan. Karena rata-rata perempuan
Iya, maksudnya tuh kayak pengaruh Jadi kalau perasaan tuh. laki-laki nggak punya Ya perasaan bukan itu, gitu. Kayaknya tuh lebih lebih pakai perasaan gitulah maksudnya tuh. Ya tetap pakai, kita menjelaskan tuh tetap pakai secara logika, pakai akal juga. Tapi mungkin pendekatannya itu yang lebih emosional ya, Pak. Emosional ya yang tepat ya. Pakai emosional gitu. Biar orang tua tuh masuk sama penjelasan kita. Nah, sekarang ketika kita ngomong nih dalam perumpamaan skenario nih ya. Iya. Skenario contohnya ketika kamu pengen nikah nih, atau kamu udah mempunyai keputusan buat diri kamu sendiri. Kan di situ tadi aku udah nyinggung bahwa ternyata juga ada keputusan orang tua. Nah, ketika orang tua sudah memutuskan untuk mengubah keputusan itu selain dengan emosional, kalau memang kekeh banget orang tua, karena kan gini, yang membuat setelah terutama kita berdua ya, entah itu belajar dari pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain, ternyata kan kita mengambil kesimpulan bukan salah siapa, kita nggak ngomong benar salahnya, cuman mungkin di sini letaknya adalah di komunikasi, pola pikir antara anak orang tua dulu deh, nggak usah maksudnya jangan ke pernikahan dulu. Itu contoh kecil aja, seorang perempuan pengen nikah dengan lelaki pujaan hatinya yang udah pilihannya, dia sudah memutuskan untuk keputusan nikah dengan lelaki tersebut, tapi orang tua berkehendak atau memutuskan keputusan lain. Sedangkan sebelumnya jarang komunikasi dan lain-lain gitu kan. Terus otomatis kan orang tua tuh juga nggak ada orang tua di muka bumi ini mungkin yang ingin anaknya itu terpuruk ataupun mempunyai pikiran yang buruk kepada anak, itu kan nggak ada. Pasti semua yang terbaik untuk membahagiakan anak. Cuman kan kadang salah caranya, karena itu berawal kalau ditarik lagi tuh ternyata dari pola pikirnya. Jadi kadang orang tua tuh mempunyai gambaran kebahagiaan sendiri terhadap anaknya, dan anaknya juga punya kebahagiaan sendiri untuk dirinya dan untuk orang tuanya juga. Di situ kan hanya gimana ini cara sama-sama taunya, gitu kan. Kadang kesulitannya di situ. Orang tua tetap seumpama ada perempuan kayak tadi mempunyai keputusan bahwa anak perempuannya tidak boleh nikah dengan cowok pilihannya. Dia kan mempunyai gambaran kebahagiaan sendiri bahwa menurut dia mungkin lelaki ini gimana kurang gini menurut pola pikirnya dia, demi kebahagiaan putrinya. Sedangkan putrinya, anaknya udah tahu tentang kebahagiaan, merasa tahu apa yang dibutuhkan untuk kehidupan dan dirinya sendiri agar dia bahagia dengan lelaki ini. Tapi kan nggak bisa komunikasinya. Akhirnya benturan lah di situ. Dan itu banyak terjadi. Iya sih ya. Akhirnya apalagi perempuan nangis lah, itu paling bisanya. Tetap ini sih kalau perempuan ya, kayaknya butuh figur lain sih yang mau bantu dia. Nah itu kalau sampai, aku nggak tahu itu sampai pada titik memang dia merasakan bahwa ini terlalu sulit bagi dirinya, walaupun dia udah ngelakuin usaha nih, misalnya lewat komunikasi atau berulang-ulang kali gitu ya, masih belum menemukan jalan tengah, tetap ada harus figur lain yang mungkin bisa diajak dia bicara dan orang itu tuh tahu maksud kita. Misalnya nih, contohnya nih mediator gitu, mediator ya, misalnya itu saudara kita mungkin yang pikirannya tuh bisa selaras sama kita, bisa terbuka gitu loh sama-sama. Mungkin itu yang bisa menjembatani antara problem tadi, anak sama orang tua tadi yang memutuskan untuk menikah, itu tadi lewat saudara mungkin. Nah sekarang aku jadi muncul pertanyaan, kalau seumpama ini benar-benar mepet, si perempuan ini nggak punya orang yang untuk mediatornya, ataupun dia ada pilihannya cuma itu tapi dia salah, orang itu tidak bisa dipercaya. Ternyata ada maksud atau keinginan tersendiri yang tidak berkesinambungan dengan perasaan perempuannya. Ya itu. Gimana?
mungkin harus sama si calonnya ini. Waduh. Terus Ya nyoba dulu sama calonnya ini. kan Berhadapan jelas-jelas langsung. calonnya nggak suka orang Nggak tuanya. suka gitu ya. Ya kalau Berarti harus orang memang calonnya harus berjuang terus ya. iya tetap. Heeh. Tapi memang kalau itu di luar itu ya, maksudnya kalau emang dia udah orangnya tuh nggak bisa dia percaya ya akhirnya gitu ya. Tetap harus nyari lagi sih menurutku. Hah? Misalnya tuh gini, bukan maksudnya gini. Dia tuh melakukan pendekatan sama seseorang, kan orang yang tadi dia percaya itu kan yang dia kenal kan. Nah, dia tuh nyari orang yang baru. Bukan ya barunya, tapi orang itu tuh yang ada di lingkungan si orang tua ini. Misalnya ya, Orang tua ini dekat dengan kerabat, punya sahabat misalnya Mm-mm. gitu. Nah, kita mungkin bisa lewat situ. itu lewat- teknisnya ya. lewat kerabatnya atau lewat sahabatnya orang tua ini gitu, yang bisa diajak dia pendekatannya mungkin lewat situ. Tapi ketika kadang gini, nggak semua kita kan aku memposisikan jadi perempuan itu ya. Iya. Jadi mikir nggak semua bisa menjadi mediator atau nggak semua mampu menerima opini atau pemikiran atau perasaan perempuan itu loh. Kadang malah ketika dia dapat bantuan nih mediator dari temennya orang tuanya yang deket gitu kan, kayak contohnya kamu, entah itu tante siapa, tante A, tante B gitu kan, terus kamu mencoba komunikasi dengan tante A karena tante A dekat dengan ibumu atau ayahmu gitu, orang tuamu, berharap kegelisahan kamu diceritakan dan dia mampu membantu. Tapi kalau ternyata dia malah mengecap kamu jadi anak yang nakal ataupun durhaka, gimana? Karena memang rata-rata kita itu sebagai anak harus dituntut menghormati dengan orang tua. Atau memang kayak gitu ya Gimana coba? kulturnya itu? Ya mungkin ini bukan permasalahan sulit atau enggaknya sih. Tapi permasalahan kita harus tahu proses, dan setiap momen ketika kita dalam masalah tersebut, kita tuh harus terus berjuang dan berusaha mencari beberapa peluang gitu. Kalau menurut aku, ketika itu perempuan ya. Iya. Dan jangan putus asa. Tapi juga jangan terus kepedean bahwa ini jalan yang terbaik. Ternyata memang jalan terbaik, ternyata keputusan orang tuanya lebih baik gitu kan. Iya, kita kan juga nggak tahu. Iya. Gitu kan? Makanya itu tadi harus tanggung jawab, itu tadi ada konsekuensinya juga. Ya. Soalnya gini, pola pikir orang tua dengan anak itu kadang berbeda. Meskipun berbedanya itu bukan yang jelek ya, tapi yang baik. Kadang kebahagiaan menurut tadi versi orang tua sama kebahagiaan versi anak itu berbeda. Contoh nih, orang tua kadang, ini contoh paling klasik ya, yang aku pahami dan aku tahu. Kadang orang tua berpikir kebahagiaan anaknya itu ketika anaknya mendapat kerjaan dan diterima sebagai PNS. Karena menurut mudah itu orang tuanya gitu. Mudahnya si orang tua ini kalau kerja di PNS itu bakalan makmur, bakalan mapan ya. Karena itu di zamannya dia, si orang tuanya. Padahal ketika zamannya berbeda, ketika zamannya anaknya, ada beberapa pekerjaan yang lebih membuat anaknya ini lebih bahagia dan makmur. Karena variannya lebih banyak lagi, nggak cuma PNS. Apalagi kompetisi dan kompetitif pekerjaannya juga semakin tinggi, nggak kayak dulu zamannya orang tuanya gitu. Tapi kadang orang tua kan nggak tahu. Cuman ketidaktahuan ini juga nggak salah, nggak bisa menjadi alasan orang tua ini nggak mau anaknya bahagia, tetap pengen anaknya bahagia. Cuman kan hanya salahnya di situ, si anak semua pengen jadi konten kreator, si orang tua pengen jadi PNS, padahal dua-duanya ini baik. Dan dua-duanya ini bahagia semuanya. Terus gimana tuh kalau menurut Mas Salman tuh? Apanya? Itu solusinya itu. Kalau ketika opini atau solusi? Opini kan bisa jadi solusi nanti. Kalau opini aku sih ya itu, mungkin lebih banyak duduk bareng ngopi sama orang tua. Biar saling membuka pikirannya masing-masing dan gitu lebih ya. transparan.
orang tua juga harus lebih transparan. Mm-mm. Hubungan suami istrinya orang tua pun anak juga harus tahu. Tahu itu maksudnya itu biar anak itu punya kacamata kenyataan. Jadi nggak kacamata kuda terus. Tahu nggak maksudnya kacamata kuda tuh? Nggak, aku lebih nangkepnya gini sih, nggak kaku tapi lebih fleksibel gitu. Enggak, maksud aku gini. Maksud aku transparansi antara suami istri orang tua, anak itu harus tahu, karena kacamata kuda. Jangan sampai anak itu kayak pakai kacamata kuda. Harus tahu kacamata kebenarannya. Kan jadi dia bisa belajar dari hubungan antara suami istri dari orang tuanya sendiri. Gitu, dia bisa melihat. Entah itu buruk, jelek dan apapun itu nggak masalah, karena namanya juga manusia, nggak selalu mulus dan baik kan, hidup itu selalu macam-macam. Dan ketika anak udah tahu dari dini, bukan dari dini tapi anak dikasih transparansi gitu kan, dan akhirnya paham dan dia mampu belajar, dia kan otomatis mempunyai pengalaman problem solving sebelumnya. Jadi dia mempunyai ketahanan itu. Karena dia udah belajar dari orang tuanya tadi. Iya. Ya. Dan itu nggak jadikan dia menjadi pola pikir yang semacam melihat pakai kacamata kuda tadi. Kacamata kuda itu dia melihat hanya cuma satu sudut pandang dan dia tidak mau tahu tentang sesuatu hal yang lainnya. Itu si dikte lagi kan? Nah itu namanya kacamata kuda itu. Cuma dikasih tahu. Jadi cuma kacamata kuda kan cuma lihat pandangannya di depan, kanan kirinya dia nggak lihat. Karena kan gini kan? Cuman gini. Iya, karena dibatasi kan. Dibatasi. Nah itu maksudnya. Nanti kalau dia keluar dari situ dianggap ini nih. Dianggap gimana maksudnya? Membangkang. Bukan di situ. Bukan di situ maksud aku tuh. Kacamata kuda tuh biarkan anak itu ya opo anane wae sing nau. Nek memang keluarganya elek ya memang dia harus tahu. Gitu. Kalau keluarganya nggak baik-baik aja ya dia harus tahu. Kalau orang tuanya sebaik-baiknya orang tua gitu kan istilahnya, ternyata kok ada kejelekannya, dia juga harus tahu. Jangan dibatasi kayak kacamata kuda. Maksudku tuh ngono gitu loh. Maksudku tuh. Jadi biar tahu dari sebelum, karena dia juga kelak nanti akan jadi orang tua kan? Iya. Dia akan nikah kan? Dia punya dasar dulu belajar dari orang tuanya. Yes, yang bikin salah itu atau kadang anak akhirnya menjadi gugup ketika dia udah dewasa dan udah menikah, karena dia itu dulu waktu dia belum nikah, masih remaja, masih sekolah, dia tuh hanya melihat kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Nah itu tuh buruknya nanti kalau udah menikah dia nggak tahu problem solvingnya ya. Nah, akhirnya terlambat. Yes. Gitu. Nah di tengah-tengah dia mendapatkan problem dan dia mencari solusi, karena dia tidak belajar atau tidak dikasih tahu dunia yang seutuhnya, faktanya ketika dia remaja, akhirnya dia bisa saja masuk ke lubang yang salah, keputusan yang salah. Gitu. Nah kesimpulannya itu tuh berarti. Kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya silahkan ambil sesuatu hal dari obrolan kita ini dengan sudut pandang yang baik. Ya, kita ngobrol apa adanya ya, gitu apa adanya banget. Jadi mungkin buat teman-teman di sana juga yang mempunyai masalah atau problem keresahan mau nikah, terutama yang perempuan, cowok juga ya. Nah, cowok ini lebih gila lagi. Cowok tuh kadang pola pikirnya tuh saklek gitu loh. Dia ketika mempunyai masalah itu dia kadang suka tidak memikirkan jika dia di posisi yang berlawanan. Berarti kalau kekeh ya? Bukan kekeh tapi ya itu kayak kacamata kuda tadi. Pernah kan kita waktu kita duduk di mana tempat makan itu ada orang yang kita lagi makan gitu kan, ada orang yang ngobrol tentang ceweknya itu dijodohin lah, dia cowok gitu kan, yang datang terus dijodohin lah. Ingat gak kamu? Dijodohin yuk kita ketawa bareng gitu. Ya, ingat. Kita. Jadi dia bilang
Oh iya ya gitu, telat ya. Ya kamu memang selalu telat. Ingat aku. Tahu kan? Yang kita tahu. makan terus pacarku diginiin, dia kalau memang suka sama aku harusnya milih aku lah dan gini-gini. Dia kan nggak mikir kalau dia menjadi perempuannya. Di posisi perempuannya. Harusnya kalau dia tahu perasaan perempuannya, apa yang cowok itu lakuin itu nggak kayak gitu. Dia harus memikirkan ulang gitu loh, menyeimbangkan gitu. Jadi nggak menurut egoisme dia sebagai cowok. Emang cowok itu egois emang. Gitu ya. Iya, cowok itu egois emang. Perempuan nggak mau salah kalau cowok egois. Iya kan? Iya. Aduh, aku natural banget ya, alami gitu. Tapi itu endingnya ya karena keegoisan si laki-lakinya tuh, jadinya perempuannya akhirnya dijodohkan kan. Kayaknya loh bukan endingnya. Itu kayaknya pas kita denger ya, karena kita cuma denger dikit itu kan, kita sambil ngobrol, kita ketawa-tawa sambil lihat-lihatan, kok lucu ya gitu kan. Itu kayaknya cowoknya yang memang, kalau kita akhirnya kan kita membuat kesimpulan bahwa memang ya benar ini cowok ini nggak jadi dinikahin, orang pola pikirnya aja seperti itu gitu kan, masih belum saatnya ini nikah, istilahnya kan gitu kan. Kita orang pola pikirnya masih seperti itu gitu kan. Akhirnya kan di situ. Nah, kalau kesimpulan dari tadi pembicaraan kita itu kan ya tadi, jangan terus kita para pendengar berpikir negatifnya. Cuman ya kita itu nggak bisa ngontrol pemikiran orang kok ya. Iya, nggak bisa. Iya, kita cuma bisa mengatur reaksi kita aja. Jadi kita juga nggak tahu, buat para pendengar yang dengerin di sana, yang nonton juga ini, kita nggak tahu responnya. Ya intinya ambil aja semua pelajaran dari obrolan ini dan jangan dikaji lagi dan dipikir lagi. Jangan terus mentah-mentah apa yang kita obrolin ini belum tentu juga relevan mungkin. Iya, mungkin belum harus digodok lagi ketika itu diaplikasikan di kehidupan para pendengar gitu kan, karena ini masing-masing gitu kan. Iya, karena situasinya mungkin juga beda juga. Situasinya. Tapi kan minimal kita jadi bisa share pengalaman ini. Iya. Mungkin ada beberapa teman kita yang di sana, di luar sana, yang lagi kebetulan merasakan hal yang kok sama ya ini, atau gimana gitu kan kadang. Udah ada emang. Aku siapa? Temen-temen aku sih. Ya itu siapa aja. Nanti kan kamu tak suruh share video ini. Ada sih temen aku, nggak usah disebut namanya ya. Iya, jadi siapa ada beberapa aja. Halo, jadi temen-temen aku yang suka kayak bukan konsultasi sih ya, nanya tentang pernikahan nih. Beberapa temen aku yang siap-siap menikah. Ya ada sih banyak. Apa itu? Kalian dengerin rata-rata obrolan masalahnya ini ya. Apa? Masalahnya yang tadi ada di sini juga, masalahnya tentang restu orang tua tadi. Kenapa perempuan ini temanku perempuan ya, dia juga perempuan sih. Mungkin gini aja, kita sudahi ya, karena ini durasi juga untuk tema sekarang pernikahan dan orang tua. Mungkin next kita bakalan lebih spesifik lagi ya. Kita akan bahas tentang anak dan orang tua. Bukan anak. Kayak semacam benteng gitu kan. Benteng atau ya itu apa ya namanya, aku tadi bingung. Restu orang tua gitu lah, tapi dari gitu sudut aja. Perempuan. Sudut perempuan. Iya. Mungkin kita bisa diskusikan di belakang dulu nanti terus kita kaji, kemudian kita buat obrolan podcast Rusalka. Oke, kesimpulannya seperti itu. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ataupun yang tidak berkenan di dalam acara podcast ini. Silahkan kalian kaji dan silahkan kalian ambil sesuatu hal yang baik dari obrolan kita berdua. Dan memang seperti ini adanya podcast Rusalka ini. Kemudian daripada berlama-lama, jika kalian suka podcast seperti ini, silahkan kalian komen di bawah video ini di YouTube Rusalka tentunya. Silahkan kalian komen, kalian berikan saran, ataupun kalian juga bisa ketika ini yang nonton teman-teman dari kita berdua gitu, kalian juga bisa menghubungi kami kayak Friska ataupun aku gitu kan. Ketika ada masukan atau bagus nih angkat tema seperti ini, atau punya keresahan dan kegelisahan yang lain
kadang juga Friska soalnya di Instagramnya sering buat Q&A ya. Oh iya, pernah sih buat Kadang Q&A sering gitu. buat, kalau aku sih orang yang malas untuk main Instagram soalnya. Gitu ya. Ya, paling ya cuma buat pamer-pamer kegantengan. Oh wow, pamer kegantengan. Mungkin seperti itu Mungkin kalau seperti itu ya, itu main bukan termasuk Instagram. kesimpulan ya. Ya apa terusan? Enggak sih, udah aja kali ya daripada sampai sana nih. Nggak selesai-selesai. Oke, kita akhiri aja podcast Rusalka episode tentang menikah dan orang tua kali ini. Dan jangan lupa share and comment, dan kemudian terus pantengin untuk episode-episode selanjutnya. Kemudian kami berharap buat teman-teman sehat selalu di sana. Amin. Dan selalu Jaga kesehatan juga. jaga kesehatan dan berpikir positif ya. Jangan lupa untuk memakai kesadaran gitu kan. Ya penting tuh. Pakai kesadaran. Coba sekarang sebelum ditutup kamu deh ngomong untuk penutupannya. Yang keren apa menurut kamu penutupan podcast? Karena ini kan perdana, kita nggak punya penutupannya mau seperti iya, apa? nggak punya sih. Sebenarnya penutupan aku biasa aja sih. Iya. Cuman sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast Rusalka, Ruang Salman dan Friska. Oh keren tuh, ulang. Kok ulang? Iya ulang, nanti biar aku latihan seperti itu terus. Oh gitu ya. Jadi kita tuh kan kalau diulang tuh itu spontan soalnya. Iya, Sampai kan? jumpa, ulang ya. Sampai jumpa lagi di podcast Rusalka, Ruang Salman dan Friska. Coba bareng ya. ya, oke bareng. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi di Gimana? harus sepakat dulu gini. Ayo. Sampai jumpa lagi di podcast Rusalka, Ruang Salman dan Friska. Oh ya. Gitu ya. Ya. Tapi pas Salman dan Friskanya satu-satu tuh. Ya. Ya nggak usah diomongin di sini lah. Iya, sini juga. Oke, langsung 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi di podcast Rusalka, Ruang Salman dan Friska. Nah gitu dong. Iya. Aku yang ruang bareng terus Salman dan Friska. ulang. Ulang ya. 1, 2, 3 lagi lah. Ya 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi di podcast Rusalka, Ruang Salman. Ruangnya Dan- bareng. Oh iya, ruangnya bareng. 1, 2, 3. Close the door. Oh bukan. Kan ya. Maaf. Ya, oke. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi di podcast Rusalka, Ruang, Salman dan Friska.